Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amalia Isaturadia dengan NIM 7012300059. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswi dari UIN STS Jambi Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai interaksi manusia dan komputer. Nah, apa sih IMK itu? IMK sendiri adalah interaksi manusia dan komputer adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan sistem teknologi lainnya, atau serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Yang keduanya itu saling memberikan masukan dan umpan balik atau feedback melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Lalu, eh, apa tujuan kita mempelajari IMK itu sendiri? Nah, tujuan utamanya itu adalah menciptakan sistem yang usable, menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau biasa kita sebut dengan usable, memiliki manfaat atau biasa disebut dengan useful, dan mudah dioperasikan oleh pengguna atau user friendly. Nah, fungsional yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Lalu, ada keamanan, mengetahui bagaimana si sistem yang kita buat itu tadi memiliki tingkat pengaman data atau tidak, serta memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan oleh pengguna. Nah, selain tujuan dari IMK tadi, ada pun beberapa manfaat kita mempelajari IMK, yaitu mempermudah pengguna dalam mengoperasikan sistem, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, memastikan kenyamanan dan kepuasan, mengurangi kesalahan, serta menjaga keamanan data melalui desain antarmuka yang intuitif dan user-friendly. Nah, lalu ada pun beberapa perkembangan IMK. Adapun perkembangan IMK dari tahun ke tahun, pada tahun 1050-an berlanjut ke antarmuka pemrograman pada tahun 1060 sampai 1070, kemudian berkembang ke antarmuka user friendly seperti GUI dan multimedia pada tahun 1980-an, hingga akhirnya mencapai antarmuka berbasis jaringan lingkungan kerja dan perangkat interaktif seperti mobile device pada tahun 2000-an. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, pada tahun 1960 sampai 1970, di tahun ini antarmuka pada level pemrograman sendiri atau ex-COBOL Fortran dengan perkembangan pengguna teknologi ini secara cepat dan mengagumkan ke berbagai penjuru kehidupan, misalnya pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan lain-lainnya, dan mempengaruhi perancangan sistem. Lalu, pada tahun 1970 sampai 1990, nah, pada tahun ini mulai muncul isu teknik antarmuka pemakai atau biasa kita kenal dengan user interface. Nah, antarmuka pada level instruksi para peneliti akademi sendiri mengatakan suatu rancangan sistem yang berorientasi kepada pemakai yang memperhatikan kapabilitas dan kelemahan pemakaian ataupun sistem komputer akan memberikan kontribusi kepada interaksi manusia komputer yang lebih baik. Nah, pada tahun 1980 di tahun ini, barulah dikenalkan istilah Human Computer Interaction atau HCL, atau interaksi manusia dan komputer. Antarmuka pada level dialog interaksi atau XGUI multimedia. Pada tahun 1990, antarmuka pada level lingkungan kerja atau biasa disebut dengan X-System Network Groupware. Nah, lalu pada tahun 2000, antarmuka berkembang dengan luas, biasa disebut dengan X-Mobile Device Interactive Security. Nah, pada materi terakhir ini, lalu apa sih peran IMK dalam perkembangan aplikasi web? Sama halnya dengan manfaat IMK tadi, hubungan antara interaksi manusia dengan komputer atau IMK dan pemrograman web aplikasi adalah sangat erat. Karena IMK sendiri berfokus pada bagaimana penggunaan berinteraksi dengan
antarmuka. Sedangkan pemrograman web sendiri bertugas membantu aplikasi web yang digunakan oleh pengguna. Nah, berikut ada beberapa hubungan dari keduanya. Yang pertama, yaitu desain antarmuka pengguna atau UI atau UX. IMK sendiri membantu merancang antarmuka yang user-friendly dan intuitif. Sementara pemrograman web merealisasikan desain tersebut melalui teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua, ada pengalaman pengguna atau user experience. Prinsip IMK ditetapkan dalam pemrograman web untuk memastikan aplikasi memberikan pengalaman yang lebih nyaman, responsif, dan efektif bagi pengguna. Lalu yang ketiga, ada fungsionalitas dan kinerja. Interaksi manusia dan komputer sendiri memastikan antarmuka pendukung kebutuhan pengguna, sementara pemrograman web memastikan fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat dan platform. Lalu yang keempat ada aksesibilitas. IMK sendiri menekankan pentingnya aplikasi yang dapat diakses oleh semua pengguna, bermaksud penyandang disabilitas dan pemrograman web mendukung ini dengan menerapkan standar aksesibilitas seperti WCAG. Yang terakhir, ada umpan balik pengguna. IMK sendiri mengutamakan sistem yang memberikan umpan balik atau feedback kepada pengguna yang dapat diimplementasikan melalui pemrograman web menggunakan elemen interaktif seperti animasi, notifikasi, atau pesan kesalahan. Baik teman-teman, seperti yang kita lihat ini adalah tampilan awal toko bunga online bagi user atau pengguna, serta beberapa fitur penting lainnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai interaksi manusia dan komputer, serta apa peran IMK dengan pengembangan aplikasi web atau pemrograman web. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.